Halo sahabat-sahabat, kembali bersamaku, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini, yang tentunya seperti biasa sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Ya sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita lagi OTW ya, on the way go to Madura. Kita mau menyeberang ke Pulau Madura. Di sana akan ada salah satu teman kita yang ingin ngobrol-ngobrol ya tentang hal terkait spiritualitas. Seperti apa? Kita nanti ketemu langsung di Madura. Oke, semangat. Welcome to Madura. Mas Fran, Iya. menurut si Marcel, dia tidak percaya dengan pawang hujan. Katanya kalau pawang hujan itu harus cek dulu di Google atau di mana yang dianggap relevan. Misalkan tanggal 10 itu ada hujan apa enggak, dia cek. Setelah itu nggak ada, berarti dia terima job. Kalau ada, oh nggak bisa, saya ada job misalkan tanggal 15 ada hujan. Oh nggak bisa, saya ada job, saya tidak bisa terima job tanggal 15. Nah, itu menurut pandangan Mas Frans Donald gimana? Indigo untuk bisa Ngeliat pawang jin. hujan, pawang. Oh, pawang hujan. Itu gimana tuh? Kan lagi sempat viral tuh kan? Iya, iya. Gitu. Sebenarnya gini, pawang hujan tuh kan sebenarnya 50-50 kan. 50% berhasil, 50% gagal. Sebenarnya gampang, Bang. Untuk jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang. Apa tuh? Misalnya Bang Ari nih, ke saya nih, Nah. tanggal berapa mau butuh pawang hujan? Misalnya tanggal 10 gitu ya? Tanggal 10 nih. Ah. Tanggal 10 ya. Ah. Oh ya, bentar ya, saya cek jadwal dulu. Sebenarnya nggak ngecek jadwal. Apa tuh? Buka Google, ramalan cuaca 10. Tanggal 10. Tanggal 10. Ah. Deng, kalau hujan, wah hujan lagi. Bilangnya, oh saya udah ada jadwal. Oh, daripada nanti balok ya, iya. Terus kalau Risiko misalkan ya? nggak ada juga, nggak hujan nih, wah nggak hujan nih, berarti ada kesempatan untuk nggak hujan di saat itu, walaupun ada kemungkinan gagal juga kan. Aha. Ya udah, oke, deal tanggal 10. Ya. Ya, jadi memang kan fenomena Marcel Redival atau pesulap merah ini lagi viral di mana-mana ya. Di satu sisi saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh pesulap merah alias Marcel Redival ketika berani membongkar praktik-praktik yang mengatasnamakan paranormal atau pengobatan, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah, ayat-ayat suci, tapi ternyata yang dipakai adalah trik-trik sulap ya. Nah, dalam hal itu Marcel patut kita dukung. Nah, tapi di satu sisi memang perlu juga kita memberikan kritik terhadap Marcel Redival atau pesulap merah ini ketika dia terkesan sepertinya menggebiah uyah atau mengeneralisir bahwa semua spiritualis itu selalu pakai trik atau pakai sains, seperti tadi misalkan ketika membahas tentang pawang hujan ya. Pawang hujan, apakah sebelum dia menerawang dia buka Google lihat apa namanya ramalan cuaca gitu ya, atau memang dia memiliki sebuah metode yang lain? Nah, pada kesempatan ini kita akan langsung bahas ya. Jadi saya pribadi punya pengalaman ya, ini aku ngalami dengan mata kepalaku sendiri. Ini kita ngomong tentang pawang hujan dulu ya Mbak. Jadi waktu itu aku pernah kerja di Pekalongan, Jawa Tengah. Itu sekitar sekitar awal-awal sebelum lumpur Lapindo. Karena waktu itu aku ingat persis ketika aku kerja di Pekalongan tuh tiba-tiba ada berita lumpur Lapindo di Sidoarjo meluber. Jadi itu sekitar tahun 2006 ya kalau nggak salah. 2005, 2006, 2007 begitu ya. Aku kerja di Pekalongan. Nah, aku situ kerja di salah satu mall ya, mall wisata Dupan namanya, itu persis di depan terminal Pekalongan, Terminal Baros. Nah, di mall itu sering kita, bosnya itu ngundang banyak artis-artis dari ibu kota. Nah, satu hari diundanglah salah satu band gitu, band terkenal dari ibu kota. Nah, dan dari sore itu cuaca sudah mendung, sudah pasti akan hujan ya, karena itu memang musim hujan.
Kemudian sekitar 1 jam setelah penonton berkumpul dan sudah mulai gerimis, tiba-tiba saya melihat ada satu orang yang dikenal Mbah Saidun ya. Jadi kalau teman-teman di Pekalongan mungkin pernah kenal ya. Mbah Saidun ini kalau sama Habib Lutfi Pekalongan juga kenal ya. Dengan pengusaha-pengusaha di Pekalongan juga dikenal. Namanya Mbah Saidun, orangnya sudah tua, kita manggilnya Mbah gitu ya. Nah, Mbah Saidun ini kemudian melakukan sedikit ritual di tengah lapangan itu, dan kita semua bisa ngelihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan nggak sampai setengah jam apa yang terjadi? Jadi langit itu bener-bener awannya tuh minggir. Jadi kota Pekalongan tuh seperti menjadi lingkaran gitu di atasnya. Lingkaran, bener-bener lingkaran besar gitu. Kelihatan awannya tuh di pinggir semua. Tengahnya itu kosong, terang. Jadi jelas. Karena kejadiannya malam hari ya, jadi kelihatan banget. Ada lampu-lampu sorot tuh kan kelihatan. Awannya tuh minggir semua. Dan di tempat dimana diadakan acara itu sama sekali tidak hujan. Mengapa? Karena ndak ada, awannya minggir semua kelihatan. Dan itu pertama kali saya menyaksikan namanya pawang hujan dengan mata kepala saya sendiri. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau penjelasan secara agama atau secara kitab suci ya? Apakah praktek pawang hujan itu seperti kata sebagian pendeta-pendeta juga ya, pendeta-pendeta yang ngaku Kristen mengatakan, oh itu musyrik ya, seperti Gilbert Lumendong pernah mengatakan apa yang misalkan dilakukan oleh Mbak Rara dulu ketika nerawang di mana bukan nerawang membantu menjadi pawang hujan di sirkuit Mandalika ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian mulai banyak pendeta-pendeta atau orang mengatakan, oh itu kerjasama dengan setan, dengan jin, musyrik, kafir, syirik begitu ya. Nah sahabat-sahabatku, sebenarnya argumen yang seperti itu juga ya Mbak, itu merupakan menurut saya pribadi adalah argumen yang kurang paham secara menyeluruh ya. Jadi alam semesta ini kan begitu luas, dan setiap sesuatu hal di alam semesta ini ada yang diberi kuasa. Misalkan di laut ada penguasa laut, di 4 penjuru udara ada penguasa. Tapi penguasa tunggal adalah Sang Maha Kuasa atau Yahweh kalau dalam bahasa Ibrani, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Sang Hyang Widiwasa yang dalam Hindu ya, atau sesuatu yang disebut sebagai Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo oleh sahabat-sahabat kita para pelaku ilmu Nusantara atau ilmu Jawa ya. Nah, apakah ini bisa dijelaskan secara kitabiah? Sangat bisa sahabat-sahabatku. Khusus buat teman-teman yang mungkin membaca kitab Wahyu misalkan ya. Kalau di dalam Bible itu jelas ya. Di dalam kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Alkitab. Itu dalam kitab Wahyu banyak sekali membicarakan tentang malaikat-malaikat. Ada belasan bahkan mungkin puluhan ayat berbicara tentang malaikat. Nah, di situ dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu punya tugas khusus. Ada yang kalau teman-teman baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1, nanti dibuka sendiri ayatnya ya. Wahyu pasal 7, kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, pasal ke-7 ayat 1. Di situ jelaskan bahwa ada malaikat yang diberi tugas menjadi penjaga penjuru bumi, penjuru mata angin. Jadi mungkin kalau mata angin ada 4 ya, bagian utara, selatan, timur, barat. Ya ada malaikat khusus yang menjaga. Nah di pasal-pasal dan ayat yang lain juga dijelaskan ada malaikat yang memang diberi tugas untuk menjaga lautan, menjaga bumi, menjaga tanah, menjaga gunung, menjaga suhu, menjaga udara. Ya karena kan sangat wajar ya kalau kita ilustrasikan atau kan suatu kota aja lah, misalkan manusia membuat kota, kemudian kota itu kan selalu ada diberikan penjaga, ada orang yang oleh raja atau oleh presidennya diberi tugas untuk menjaga kota di Jakarta, kota di Surabaya, kota di Kalimantan, di Papua, itu kan ada gubernurnya, ada orang yang diberi wewenang. Nah apalagi alam semesta ini ya, tentunya oleh Sang Pencipta selalu diberi bagian penjaga yang khusus menjaga tanah. Nah itu yang disebut sebagai utusan. Utusan itu dalam bahasa Inggrisnya angel, dalam bahasa Ibraninya malak.
yang kemudian ke bahasa malaikat, ke bahasa Arab menjadi malaikut, ke bahasa Indonesia menjadi malaikat. Nah, jadi memang ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menjaga mata angin dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh para pawang hujan, Mbak Rara sendiri contoh ya, ada banyak pawang hujan, ada Mbak Rara, ada juga yang saya pernah kenal dulu Mbak Saidun ya. Mereka selalu mengatakan, pawang hujan yang asli, yang sungguhan, mereka selalu berkata, semuanya itu bukan hasil kerja saya, atau semua bukan karena kekuatan saya. Selalu begitu. Mbak Rara juga saya pernah dapati, dia mengatakan, semua atas izin Sang Hyang Widi Wasa, atau atas izin Gusti Allah. Nah, tapi bagaimana cara kerjanya? Nah, kalau Anda mau ketemu dengan saya misalnya mau ketemu dengan presiden, bagaimana saya bisa ketemu dengan presiden? Misalkan saya punya masalah, saya mau minta tolong Pak Presiden, bagaimana caranya? Tentu ada caranya, saya datang dulu mungkin ke gubernur, minta tolong bupati atau orang terdekat Pak Presiden, ya selalu ada cara. Nah, demikian juga ketika seorang pawang hujan ingin supaya bisa cuaca ini sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan, misalkan ketika kemarin 17 Agustus supaya tidak hujan, apa yang dilakukan pawang hujan ini? Dia minta bantuan, minta restu dari pemilik jagat raya ini, yaitu Sang Hyang Widi Wasa atau Gusti Allah atau Yahweh atau Allah Bapa, minta restu. Dan kemudian caranya bagaimana? Dia minta tolong kepada malaikat-malaikat. Itu yang terjadi. Ini sungguhan. Jadi penjuru mata angin ada yang menjaga. Nah, kita kerjasama minta tolong. Sama misalkan Anda di kota ada masalah, misalkan Anda di kota Surabaya, Anda minta tolong sama Pak Bupati, sama wali kota, atau minta tolong sama gubernur, minta tolong dengan Polda Jatim. Meskipun pemimpin tertinggi Presiden Republik Indonesia, tapi kita tidak minta tolong langsung Pak Presiden, tidak bisa begitu. Atas izin dari presiden, kita minta tolongnya melalui gubernur, bupati, wali kota, kapolda, dan jajaran-jajaran, kan seperti itu. Nah, begitupun ketika misalkan hubungan dengan masalah alam semesta tadi, yang dilakukan adalah minta tolong kepada penguasa-penguasanya. Mungkin orang Jawa nyebutnya dahyang. Kalau dalam bahasa Sanskrit disebut dewa-dewa penjaga alam. Ada dewa yang menjaga langit pun dipisahkan, ada yang menjaga air, menjaga hujan, menjaga awan, menjaga empat penjuru mata angin dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan oleh para pawang hujan seperti Mbak Rara itu. Nah, Mbak Rara kan sering sekali mengatakan dia membina hubungan yang baik. Nah, kalau hubungan Mbak Rara dengan malaikat penjaga mata angin baik, dengan penjaga awan baik, nah, terjadi negosiasi. Sehingga bisa dalam kondisi tertentu minta tolong supaya daerah sini karena mau 17-an, atau seperti dulu ketika di sirkuit Mandalika, ini akan ada event internasional, Mbok minta tolong kalau boleh dibantu supaya hujannya minggir dulu sementara. Lah, kalau doanya didengarkan oleh sang pemilik jagat raya dan melalui malaikat-malaikat atau dahyang atau dewa-dewi penjaga alam semesta diizinkan, ya terjadi, disingkirkan aja. Jadi bukan karena kekuatan dari si pawang hujan, bukan, tapi atas kuasa dari pemilik jagat raya yang melalui perantaranya. Itu yang terjadi dengan proses pemindahan awan atau proses yang dilakukan oleh pawang hujan yang asli. Oke Mas, makasih ya untuk yang pertanyaan pertamanya. Sekarang pertanyaan kedua. Ini tentang metafisik atau metafisika, orang mengatakan. Banyak sekarang seperti Marcel dari Gopusher yang semua itu bisa disainskan, semua itu bisa dilogikakan atau bagaimana. Tapi secara pribadi, kalau saya, ya memang ada yang bisa dilogikakan, ada yang memang tidak bisa. Kalau contoh aja seperti yang tadi Mas Fran bilang mengenai pawang hujan, itu bagi saya tidak bisa dilogikakan sama sekali, dan itu sudah pernah saya lakukan dengan menggunakan metode Yosua. Itu sudah pernah saya lakukan dan memang tidak hujan, tapi memang semua itu atas kehendak alam dan kehendak yang widi ya. Nah, kalau menurut Mas Fran gimana? Iya, betul ya.
Baik, tadi kalau soal pawang hujan, sebenarnya kan sesuatu hal itu tidak bisa masuk di logis bagi orang yang belum memahami secara lengkap. Apapun begitu. Orang bicara tentang cara masak, atau bicara tentang komputer, tentang peralatan listrik, tentang internet, tentang teknologi informasi ya. Bagi ahlinya, yang memang ahli internet, dia akan menjelaskan dengan sangat logis. Tapi bagi orang awam ya bengong, nggak ngerti bagaimana kok bisa ada dunia internet nih. Misalkan saya kirim WhatsApp ya, saya nulis ketik pesan SMS atau WA di sini. Kok dalam waktu detik yang sama bisa langsung nyampe ke sana? Itu logikanya bagaimana? Bagi orang awam itu sangat tidak masuk akal. Tapi bagi orang yang paham ilmunya bisa dijelaskan dengan sangat masuk akal. Artinya begini, masuk di akal atau tidak masuk di akal itu tergantung ya tingkat pengetahuan dari masing-masing pribadi. Itu tentang fenomena masuk akal atau enggak ya, Mbak. Nah, kemudian tadi yang menarik pertanyaan Mbak yang kedua tadi ya, bahwa bagaimana dengan fenomena belakangan ini kan ada orang seperti Emas atau Om Deddy Corbuzier, kemudian juga pesulap merah yang mulai segala sesuatu disainskan, harus bisa dijelaskan dengan sains. Sehingga seolah-olah hal yang bersifat niskala atau metafisik atau apalagi gaib itu seolah-olah nggak ada. Mengapa nggak ada? Karena tidak bisa dijelaskan dengan logika umum, kira-kira begitu. Oke, tanggapan saya begini, Mbak. Sebelumnya saya mau cerita ya. Cerita pengalaman pribadi juga ya. Jadi saya pribadi bukan sekali, dua kali, tapi sering kali mengalami peristiwa-peristiwa yang metafisik atau niskala atau gaib ya. Sepanjang saya hidup, baik dari kecil maupun sampai setua ini. Sehingga saya bisa mencoba memaklumi ya orang-orang yang belum mampu atau mengatakan atau tidak percaya bahwa hal-hal metafisik itu ada. Mengapa mereka tidak percaya? Karena apa, Mbak? Karena belum mengalami sendiri. Jadi fakta sering sekali terjadi begitu. Ketika Anda belum mengalami sendiri ya, Anda akan sulit untuk percaya. Tapi bagi orang yang sudah betul-betul pernah mengalami sendiri kejadian-kejadian yang metafisik atau gaib atau niskala, ya tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, egonya ini dipaksa untuk kepercayaannya dilepaskan, sehingga dia menjadi yang tadinya percaya bahwa semua yang metafisik, yang gaib itu nggak ada, akhirnya berubah menjadi bukan lagi percaya, tapi lebih dari percaya. Bukan lagi yakin, tapi hakul yakin. Mengapa bisa? Karena mengalami sendiri. Saya pribadi pernah beberapa kali mengalami peristiwa dijumpai langsung oleh makhluk-makhluk atau apa ya, bangsa-bangsa yang metafisik atau yang orang-orang disebut sebagai jin atau mungkin disebut sebagai gendruwo kalau di Jawa. Saya mengalami sendiri. Dan itu sebelumnya tidak ada fenomena bahwa saya berpikir dulu akan melihat gendruwo, tiba-tiba gendruwo muncul ya. Kalau teorinya Mas Deddy Corbuzier ataupun siapa namanya itu? Marcel Radival dan Om Deddy Corbuzier kan teorinya mengapa orang di Indonesia bisa melihat pocong? Karena sebelumnya sudah ada data-data masuk dari kecil dia dikasih film-film pocong, membayangkan pocong, tiba-tiba suatu saat dia melihat pocong atau melihat gendruwo, karena sebelumnya sudah berpikir tentang gendruwo. Yang saya pribadi alami tidak demikian. Ceritanya tahun 96 saya pergi ke Bali ya. Waktu itu saya tinggal di daerah Sanur ya. Di Bali waktu itu om saya adalah pemain musik di Hotel Sheraton dengan grupnya. Jadi setiap jam 9 malam mereka berangkat kerja, pulangnya sekitar jam 4 pagi ya. Nah, satu hari saya tinggal di mesnya mereka, di rumah yang diberikan kepada grup band ini. Hari pertama, malam pertama saya tinggal tidur. Saya tidur di situ dengan senang hati. Om saya dan bandnya mau berangkat kerja, saya kemudian mulai tidur. Dan tengah malam, entah jam berapa, mungkin kalau tidak jam 11, jam 12 atau jam 1 atau jam 2 ya. Tiba-tiba tengah malam itu saya kalau tidur itu tengkurap begini. Dari belakang tuh langsung didekap. Saya sempat ngelihat gini, kelihatan makhluk hitam besar mengerikan, dia bersuara sambil ketawa-ketawa. Dan setelah saya baca doa macam-macam, dia nggak hilang, dia malah semakin tertawa. Dan saya begitu ketakutan, kemudian saya bilang,
matilah saya. Nah, ketika saya bilang matilah saya, dia tertawa dan kemudian dia pergi. Ha, 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 sambil pergi gitu. Saya lihat gini dia pergi. Pergi tembus tembok dan hilang lenyap. Itu pertama kali saya mengalami itu di Bali ya. Jadi memang kalau orang sering pergi ke Bali atau pernah di Bali beberapa lamanya, lebih dari beberapa bulan gitu ya, dan mau mencoba untuk mencari tahu tentang makhluk-makhluk yang disebut sebagai gaib ataupun metafisik, kemungkinan besar akan mengalami. Ini bukan kejadian saya aja, banyak orang ya mengalami sendiri kalau di Bali. Nah, cuman memang masalah itu tadi, Mbak. Ketika orang belum mengalami pribadi, maka hal-hal seperti itu dianggap itu hanya halusinasi. Itu contoh pertama saya pribadi. Saya pernah mengalami hal-hal yang lain. Contoh yang lain ya saya berikan. Sebenarnya pernah saya posting juga di Facebook saya dulu di sekitar tahun 2014-15 itu saya dulu punya Facebook dan saya sering memposting hal-hal yang agak bersifat metafisik atau goib ya. Saya dulu punya kamera Kodak, kamera digital yang zaman dulu ya. Dan saya sering sekali pergi ke tempat-tempat tertentu, saya bikin foto-foto. Sering kali di Bali itu ada penampakan-penampakan. Pernah satu malam, waktu itu ada acara calon arang ya, calon arang di daerah Ubud. Pulang kerja, kita sama teman-teman, saya pulang kerja kan jam 1 malam di restoran, kemudian kita sampai jam pagi, jam 2, jam 3 itu kita ngikuti acara calon arang. Nah, calon arangnya tuh mulai menjelma menjadi calon arangnya itu istilahnya mulai kerawuan itu jam 12 malam. Nah, ketika itu kita pulang lebih awal, jam 10 kita pulang langsung ke acara itu. Nah, itu saya rekam dan saya bikin banyak foto ketika acara itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Begitu saya foto ketika dia kerawuhan itu, kemasukan itu. Orang-orang pada minggir dan saya mendekat, saya bikin foto, jepret. Dan apa yang terjadi? Di foto itu di kamera langsung tampak. Jadi orang yang kerawuhan atau yang ngelakon itu, yang jadi pelakunya itu, di belakangnya nih ada sekitar beberapa makhluk gitu, kelihatan penampakannya di kamera, ada sayapnya begitu, itu jelas dan langsung saya tunjukin ke teman-teman dan teman-teman Bali ya tidak terlalu kaget karena fenomena itu di Bali sangat biasa. Tapi ketika itu saya posting di Facebook, kemudian orang-orang bilang, wah ini editan begini. Nah, jadi memang itulah yang terjadi. Orang kalau belum mengalami sendiri tidak percaya. Dan beberapa peristiwa lainnya yang lebih mengerikan, lain kali saya ceritakannya. Tapi saya juga mau berbagi sahabat-sahabat, pengalaman yang pernah dialami oleh adik saya ya. Ini adik saya, adik kandung saya, perempuan. Jadi dulu waktu saya masih kecil, saya masih sekitar kelas berapa itu, SMP lah begitu. Adik saya masih kecil, masih balita ya, di bawah 5 tahun. Satu hari dia tidur di kamar saya, kamar belakang itu. Nah, kamar saya itu di langit-langitnya itu memang ada yang lubang, jadi sudah rusak, sudah lama nggak dibetulin, dia ada lubang. Nah, adik saya main sendirian di kamar itu. Tiba-tiba siang-siang ini dia teriak-teriak, wah, kemudian nangis ketakutan. Kita satu rumah datang semua, kita tanya, lo kenapa Prim? Dan dia nangis histeris. Kemudian dia cerita, katanya dia melihat di yang langit-langit lubang itu ada kepala orang mengerikan, kepala tok, jadi cuman kepala muncul gitu tertawa, begitu. Nah, mendengar cerita itu kita anggap anak ini mungkin halusinasi, begitu kira-kira ya. Nah, singkat cerita, setelah adik saya itu besar ya, setelah SMP, setelah SMA, kita tanya lagi, apa betul dulu ketika masih kecil dia mengalami hal itu? Dan adik saya bilang, iya sungguhan, nggak bohong. Nah ya, jadi anak kecil itu dia belum pernah membayangkan ada setan, tetapi tiba-tiba dia didatangi langsung. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa bukan harus berpikir dulu, berhalusinasi baru muncul, bukan. Tapi memang hal-hal seperti itu ada. Nanti saya akan jelaskan secara kitabiah. Ya teman-teman kan kadang-kadang, dalilnya mana? Dalil ayatnya mana? Dalilnya mana? Nanti saya akan jelaskan. Oke, sekarang kita langsung akan bahas dalilnya kalau secara kitabiah bagaimana. Sahabat-sahabat bisa buka dalam Bible ya, ataupun di kitab suci lainnya. Tapi kalau di Bible ada beberapa ayat, salah satu ayatnya ada tertulis juga di kitab Wahyu. Teman-teman bisa buka di dalam kitab Wahyu pasal 12
ayat 9. Baca mulai ayat ke-7 itu dikatakan bahwa pimpinan malaikat di surga yang kemudian menjadi iblis ya dibuang ke bumi. Di ayat 9 Wahyu pasal 12 ayat 9 dikatakan iblis itu dibuang ke bumi beserta malaikat-malaikatnya. Jadi iblis juga punya utusan, untuk punya malaikat-malaikat. Itu dibuang. Dan di dalam surat 2 Petrus ya, surat Petrus 2, malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah, yang tidak taat kepada sang pemilik jagat raya ini dibuang, dan kemudian mereka diberi tempat ada di gunung-gunung ya, kemudian di lembah-lembah dan sebagainya. Nah, maka jangan heran kalau teman-teman kadang pergi ke gunung, orang-orang yang suka pergi ke gunung kadang mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh, ketemu makhluk-makhluk aneh, itu beneran. Nah, jadi dari mana asal mereka? Termasuk setan yang dijumpai oleh adik saya, juga setan yang pernah saya temui sendiri berbentuk berbagai macam wujud ya. Itu sebenarnya adalah berasal dari itu tadi yang di dalam surat 2 Petrus dikatakan malaikat-malaikat yang tidak taat yang dibuang ke bumi, yang ditaruh ada di laut, di gunung. Maka sekarang kalau kita pergi ke pohon besar, ada penghuni, ada gendruwo. Gendruwo itu dari mana? Ya dari itu tadi, malaikat-malaikat yang tidak taat yang menjelma mewujud, yang nakut-nakuti manusia dalam berbagai bentuk. Ada yang mungkin jadi pocongan, jadi gendruwo, jadi setan dan sebagainya. Nah, jadi bisa selalu bisa dijelaskan sahabat-sahabatku. Ya, begitu jadi Mbak. Kita bisa menjelaskan kalau kita ngerti duduk perkaranya secara utuh dan pengetahuan kita lengkap. Nah, apakah setan-setan yang kita sebut sebagai setan atau jin-jin atau gendruwo, tuyul dan sebagainya bisa membantu manusia? Sangat bisa. Maka hari ini banyak orang bisa minta pertolongan kepada setan, baik untuk nyantet ya, atau untuk mendapatkan ilmu kebal misalkan ya, menyikapi juga sebagai tambahan informasi ya, ilmu kebal ya. Ada beberapa juga orang yang sempat mengkritik Marcel kemarin ya, mengkritik Pulsa Merah, katanya bahwa kebal itu beneran ada, kebal itu ajaran agama Islam. Sekaligus sahabat-sahabat, dengan segala hormat izinkan saya memberi kritik ya. Memang Anda bisa mendapatkan atau belajar ilmu kebal, kebal tembak, kebal tombak, kebal pisau, kebal pedang, itu betul. Tetapi apakah itu benar-benar kuasa yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari jin, atau makhluk-makhluk rendah, atau dari malaikat-malaikat yang tidak taat tadi? Dengan segala hormat harus saya tegaskan bahwa itu bukan dari Allah, meskipun sumber segala kuasanya dari Allah. Tapi ketika Anda bisa mendapat ilmu kebal, kebal bacok, kebal tembak, kebal peluru, kebal apalagi, silet, itu Anda sedang bekerja sama dengan penguasa kegelapan, dengan malaikat-malaikat yang jahat yang dibuang tadi. Di dalam sejarah Islam, Rasulullah Nabi Muhammad tidak pernah kebal bacok. Bahkan dia, sahabat-sahabat Nabi Muhammad ada yang mati dibunuh, tembus kena pedang, ada yang bisa kena racun juga. Jadi tidak ada dalam Islam yang asli, Islam yang sejati itu menjadi kebal gitu, enggak. Tetapi kalau mengatasnamakan agama bisa. Ya, di dalam Bible juga dikatakan ketika Musa melakukan suatu tanda di depan Fir'aun, Fir'aun sendiri juga bisa memberikan tanda dengan dukun-dukunnya Fir'aun. Fir'aun mendatangkan dukun-dukun saktinya, kemudian dukun-dukunnya bisa membuat mujizat yang menandingi mujizat yang dilakukan oleh Musa. Masih ingat ya teman-teman semua ceritanya ya. Musa melakukan mujizat, tukang-tukang sihir juga. Musa membuat mujizat, tukang-tukang sihir juga. Nah, jadi kalau ukurannya mujizat atau kesaktian harus dicek hati-hati. Bisa jadi itu memang berkat atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin dari Sang Yang Widiwasa, izin dari Tuhan pemilik alam semesta, atau Anda mendapat ilmu itu dari penguasa kegelapan, dari malaikat-malaikat jahat tadi, dari jin-jin, tuyul-tuyul ya. Kayak seperti tuyul contohnya. Tuyul itu benar ada. Saya ada ceritanya. Oke, satu cerita lagi. Ini juga kesaksian, bukan pengalaman saya pribadi, tapi dari orang yang dua orang sahabat saya yang sangat bisa dipercaya ya. Jadi ceritanya gini. Ini ada dua pasangan kakak adik.
perempuan ya, sebut saja namanya Mbak M dan Mbak D. M ini kakaknya, D ini adiknya. Jadi Mbak M ini pernah cerita kepada saya demikian. Dia cerita dulu waktu masih kecil, ya, mereka tidur satu kamar dengan adiknya, si D. Mbak M dan D tidur satu kamar. Nah, kemudian mereka ini punya celengan. Celengan zaman dulu itu terbuat dari tanah liat ya. Bentuknya ada yang bentuk gajah-gajahan, ada yang bentuk babi, celengan babi. Nah, punya dia ini celengan dari tanah liat bentuknya anjing besar begitu. Nah, itu biasa diisi dengan koin dan juga kadang diisi lebih sering diisi dengan uang kertas. Dan sudah penuh, cukup penuh. Nah, suatu malam, tiba-tiba tengah malam dia melihat celengan itu di depan matanya tuh loncat-loncat. Dan si Mbak M ini karena dia masih kecil ya, ketakutan katanya, ketakutan dan langsung tutupan bantal begitu. Nah, kemudian besok paginya dia bangun dan celengannya yang tadi malam dilihat loncat-loncat tuh sama dia dilihat dipegang, terus digoyang-goyang gini, uangnya tuh habis semua. Dan dia semakin ketakutan. Dan kemudian dia nanya ke adiknya yang namanya D itu. Dek, tadi malam celengan itu loncat-loncat. Mbak lihat gitu. Kamu lihat nggak? Terus adiknya bilang apa? Iya Mbak, aku juga lihat. Nah, mereka dua ketakutan. Dan uangnya yang di dalam celengan benar-benar habis. Ya, itulah yang terjadi. Jadi kalau orang bilang tuyul nggak ada, ya, atau apa, jin-jin yang dipakai atau dimanfaatkan oleh manusia untuk mencuri uang itu nggak ada ya. Itu hanya orang-orang yang belum pernah mengalami sendiri. Tapi kalau Anda sudah pernah mengalami, Anda bisa bukan yakin lagi, lebih dari yakin, karena ini pengalaman. Celengan dari tanah liatnya nggak rusak, nggak pecah, uangnya hilang semua. Benda padat yang di dalam celengan yaitu uang kertas itu bisa keluar, bisa hilang. Ya, itulah salah satu hal yang gaib. Ya, itu hasil kerja dari yang disebutkan tuyul tadi. Nah, tuyul ini kuasanya dari mana? Ya dari itu tadi. Wahyu, kitab Wahyu pasal 12 ayat 9. Dalam surat Petrus juga dikatakan, malaikat-malaikat di surga yang dibuang, ya itulah yang menjadi perewangan-perewangan manusia, yang memberi Anda kekuatan bisa kebal, bisa nyuri uang, bisa pakai buat kesaktian ini, kesaktian itu. Itulah kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi ada juga malaikat-malaikat yang memang diberi tugas, malaikat-malaikat yang tidak jahat ya, diberi tugas juga untuk menolong manusia. Nah, jadi ada yang baik, ada yang jahat. Jadi pemahamannya harus utuh seperti itu, Mbak. Begitu aja sih penjelasan dari saya. Oke deh. Makasih banyak ya Mas. Ini rasanya sebenarnya mau aku lanjutin, tapi kok kelihatannya 2 pertanyaan itu sudah mencakup semuanya. Nah, next time lah kita mau cerita apa lagi nih. Mungkin ada masukan dari Mas Fran. Ya bisa, kedepannya kita mau ngobrol-ngobrol apa lagi, hal-hal yang berhubungan yang ini kan kejadian-kejadian nyata di sekitar kita ya, yang kadang menjadi kebingungan orang atau kebimbangan orang atau ada satu lagi, mungkin kita cerita tentang tarot. Ini kemarin ada yang menarik sih tentang tarot. Sebenarnya apa itu tarot dan tarot reader yang sejati itu seperti apa sih? Karena kemarin saya ketemu sama orang yang mengatakannya ditarot. Setelah ditarot dia malah mendapatkan jampi-jampi ini. Akhirnya dia malah mengatakan kerasukan atau merasakan badannya nggak enak, auranya gelap dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas yang next ya kita bahas tentang apa sih tarot itu. Dan saya juga ada sih kesaksiannya yang bisa, mungkin beliaunya mau untuk bercerita tapi hanya suara atau hanya mungkin mukanya nanti kita tutup ya, karena itu tidak mengandung privasi orang sih. Gimana menurut Mas? Iya, oke, bisa. Dengan senang hati kita bisa bahas-bahas di lain kesempatan. Jadi intinya itu teman-teman ya, pesan terakhir dari saya, kalau mendengar sesuatu pastikan
diverifikasi dulu, jangan gampang tidak percaya, tapi juga jangan gampang asal percaya. Atau istilahnya tabayun ya. Tabayun itu definisinya adalah meneliti dengan seksama, mencari tahu, dan kemudian memastikan, memverifikasi dulu. Jadi kalau ada dengar berita, kita harus mentabayunkan. Kita mendengar sesuatu, kita harus mentabayunkan. Meneliti, memeriksa dengan hati-hati, memastikan kebenarannya. Jadi benar ya betul-betul terbukti, tidak benar juga harus terbukti. Begitu saja. Oke, terima kasih Mbak.